Hai, jumpa lagi teman-teman. Saya Dr. Henry Suhendra. Kali ini saya mau berbicara sedikit mengenai kategori kesehatan secara metabolik ya. Jadi ada pertanyaan, sebenarnya status kesehatan metabolik seseorang itu dibagi 3 ya. Sehat, sakit, dan di tengah-tengah. Ini yang banyak, yaitu tidak sehat tapi tidak sakit ya. Kelihatannya jalan-jalan fungsi biasa. Makanya yang inilah, grup inilah yang gampang sekali menjadi sakit. Jadi sebenarnya kalau dikatakan, dia dapat serangan loh, mendadak loh. Tidak ada proses mendadak sebenarnya ya. Karena sudah dibangun pelan-pelan, kemudian meledaknya mendadak ya. Mari, jadi saya mengutip survei yang dilakukan di 2018 di Amerika, yaitu oleh US National Health and Nutrition Examination Survey, melibatkan 9.447 responden dengan umur rata-rata di atas 20 tahun. Jadi masih muda ya. Yang dinilai adalah 6 faktor ya. Dan dikatakan ini untuk mengetahui apakah secara metabolik Anda sehat ya. Tentu mesti diingat selain 6 faktor ini ada faktor-faktor lain, penyakit-penyakit lain yang menyertai. Inilah yang kita sebut comorbidity. Jadi sebagai contoh pada COVID-19 ini, lebih dari 95% pasien yang meninggal itu karena mempunyai lebih dari 1 comorbidity ya. Oke, kita mulai. Jadi 6 faktor ini. Satu adalah waist circumference. Jadi lingkar pinggang. Saya sebutkan dulu ya. 2, glucose control, kontrol gula darah. Ketiga, tekanan darah. Keempat, trigliserida. Kelima, HDL, high density lipoprotein, itu kolesterol baik itu. Kemudian yang keenam yang berat ini, tidak minum obat farmasi apapun. Tentunya di luar vitamin dan mineral. Mari kita mulai satu-satu ya. Waist circumference. Jadi lingkar pinggang. Lingkar pinggang pada pria harus di bawah 102 cm. Pada wanita harus di bawah 88 cm. Glucose control, glukosa puasa itu harus di bawah 100 mg per desiliter. Atau ada kriteria lain yaitu HbA1c itu harus di bawah 5,7% ya. Blood pressure, tekanan darah itu pada umur berapapun, ingat ya. Karena kriteria dulu tuh boleh orang tua tuh naik sampai 140-90. Sekarang tidak. Yang terbaru adalah sistolik, diastolik, umur berapapun 120-80 harus di bawah ini, tidak boleh lebih ya. Kemudian trigliserida itu harus di bawah 150 mg per desiliter. HDL kolesterol ini kalau pada pria harus di atas 40, pada wanita harus di atas 50 mg per desiliter. Yang keenam ini yang berat. Jadi kriteria keenam adalah tidak sedang minum obat farmasi apapun. Tentunya tidak yang di-exclude atau tidak dihitung adalah kalau Anda minum vitamin, mineral, itu bukan obat farmasi namanya. Oke, jangan kecil hati karena ternyata dari responden yang ribuan ini yang rata-rata masih muda, hanya 12% yang lolos dan dinyatakan sebagai sehat secara metabolik. Nah, jadi tujuan dari diadakannya survei ini adalah untuk kita bercermin supaya kita melihat bahwa jangan anggap kita ini terlalu sehat. Jadi kalau apa yang kurang bisa diperbaiki. Makanya sekali lagi tujuan survei ini di Amerika adalah untuk kita bercermin supaya karena sebagian besar di antara kita adalah yang golongan kedua itu tidak sehat tapi tidak sakit. Jadi kita bercermin supaya ada usaha dari kita untuk memperbaiki diri supaya lebih masuk dalam kriteria sehat ini. Ya. Bagaimana usahanya? Tentunya usahanya karena ada faktor keenam, yaitu dikatakan tidak boleh ada obat. Usaha itu bukan dengan minum obat, bukan. Usaha itu adalah dengan diet, dengan exercise, dengan dapatkan advice dari profesional yang mengerti. Ya, sebagai motivasi saja. Saya 66 tahun, waist circumference saya yang dikatakan kriteria harus di bawah 102, saya 89 cm. Ya. Oke. Tentunya di luar faktor 6 ini masih ada faktor-faktor lain yang berpengaruh ya. Misalnya smoking atau tidak, ya, sleep-nya bagaimana, panjangnya dan kualitasnya. Kemudian apakah Anda exercise? Kemudian yang paling penting tentunya kadar darah vitamin D-mu berapa, ya toh? Kemudian juga ada penyakit-penyakit lain kah gitu. Jadi itu
diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat karena kita ingin termotivasi ya dengan bercermin pada kriteria ini supaya tujuan akhirnya adalah you gotta improve the quantity and quality of your life. Jadi kita nih harus meningkatkan kuantitas dan kualitas hidup. Kuantitas itu panjangnya. Kamu boleh panjang umur lah. Semua orang mau begitu. Tapi panjang umur yang sehat. Ingat ya, it's not about adding years to your life, but adding life to your years. Jadi bukan nambahin panjangnya umur sebenarnya. Ya boleh juga sih, tapi yang lebih penting adalah menambahkan kehidupan dalam tahun-tahun umur Anda ini yang lanjut. Maksudnya tentu kualitasnya baik. Jadi hidup tapi kualitas baik, tidak sakit-sakitan. Semua orang bisa kalau ada usaha, ya. Semoga berhasil, semoga bermanfaat. Get healthy and stay healthy. Terima kasih.